Yes. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Oke. Dalam pertemuan kita hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, masih diberikan kesehatan sehingga kita hari ini kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mau mengecek tentang kehadiran. Langsung saja karena kita Bapak terbatas waktu. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Coba. Alhamdulillah. Oke. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan hari ini pembelajaran kita seperti biasa pada minggu yang lalu itu adalah pembelajaran mata pelajaran fikih. Dan untuk hari ini pembelajaran kita, materi yang kita belajarkan adalah tentang, insyaallah nanti adalah tentang korban dan akikah. Cuma sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita, terlebih dahulu ayo sama-sama kita baca doa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Untuk doa ini Bapak minta siapa yang mau memimpin? Minta. Oke. Oke, umur sana. Mungkin apa? Jadi kalau ada biar Bapak pimpin kita keringnya. Ya. Kita baca dulu, belajar dulu. Kita baca, ambil, angkat tangannya. Iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita sama-sama baca dua belajar tadi, Allah berikan kepada kita ilmu dan pemahaman yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagaimana Bapak sebutkan tadi, materi kita pada hari ini adalah tentang korban dan akikah. Cuma sebelumnya tolong siapkan dulu buku-bukunya. Kan menjadi buku tulis, siapkan dulu. Kalau nanti kalau ada yang perlu dicatat ditulis, siapkan dulu. Bukunya sama alat tulisnya. Sama alat tulisnya. Biar letakkan di sini, sepakannya. Sudah siap? Oke. Sudah siap mau belajar? Siap? Siap. Kalau Bapak bilang siap, katakan siap. 1, 2, 3. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Lagi. Siap belajar? Siap. Yang semangat belajarnya. Oke. Ada lagi. Kalau Bapak bilang, apa kalian siap belajar? Katakan siap. Yes. Yang kali ini, oke? Nah, apakah kalian siap belajar? Siap. Yes. Ada lagi. Apakah kalian siap belajar? Siap. Yes. Jadi, kalau sudah siap, kembali sama-sama kita baca basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah korban dan akikah. Cuma kembali sebelum kita masuk kepada pembelajaran korban akikah, terlebih dahulu, nah, Bapak bacakan apa tujuan kita daripada mengadakan pembelajaran tentang korban dan akikah. Tuh. Pertama, kita lihat tujuan kita mengadakan pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari tentang materi korban dan akikah, kalian bisa menjelaskan pengertian
korban dan akikah. Yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian bisa menjelaskan dalil tentang perintah apa tuh? Pelaksanaan korban dan akikah. Yang ketiga, setelah kalian nantinya mengikuti pembelajaran korban akikah, kalian bisa menjelaskan ketentuan atau tata cara pelaksanaan korban dan akikah. Dan yang keempat, yang terakhir, nantinya kalian setelah mengikuti pembelajaran kita ini, kalian bisa memiliki sikap dermawan sebagai implementasi pemahaman tentang korban dan akikah. Dermawan, ya maksudnya nanti setelah mengikuti kalian bisa mempunyai sifat pemurah, ya kan? Pemurah. Lawannya apa? Jangan bakhil. Kalau bahasa kita Banjar apa? Pikir. Jangan pamalar, ya kan? Nah, jadi itu tujuan kalau kita mempelajari tentang materi korban dan akikah. Kita kembali. Sekarang sebagaimana Bapak Ibu tadi, materi kita adalah tentang korban akikah. Ada yang tahu enggak sebelumnya enggak? Mungkin tahu apa itu korban, apa itu akikah. Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Kalau tahu, katakan. Ada yang tahu? Katakan. Korban dulu korban. Yang tahu korban? Tidak ada. Akikah? Pernah lihat orang korban? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat orang korban? Apa itu korban? Apa? Apa? Motong sapi. Pernah lihat akikah? Pernah. Di mana? Akikah? Biasanya kalau orang akikah itu apa? Oke lah. Nah, mungkin masih baru ya, baru. Tapi untuk mengetahui pengertian korban dan akikah, ayo kita simak dulu penjelasan daripada hampir layar kita. Nah, apa pertanyaan? Sapi nanya, bukan bapak, sapi yang nanya. Apa pertanyaan sapi? Apa? Apa? Tahukah kalian pengertian korban dan akikah? Sapinya yang nanya. Bapak sambil simak, sambil perhatikan, sambil siapkan buku catatannya, ada yang perlu dicatat terus nanti insya Allah kita diskusikan. Nah, lihatin tampilan berikut. Korban dulu. Menurut bahasa korban apa tuh? Berarti mendekatkan diri. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Korban adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilakukan pada waktu tertentu serta dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu artinya apa? Tidak sembarang kita melakukan penyembelihan, ada syarat-syarat tertentu. Ya, nah itu jadi arti penyembelihan. Menurut bahasa tadi korban berarti mendekatkan diri. Dan menurut istilah syara, istilah korban berarti penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu ada waktunya, ya kan? Nah, ada waktunya. Terus korban sudah. Akikah. Nah, kalau akikah apa? Akikah kalau menurut bahasa berarti membelah, memotong atau rambut bayi yang terbawa lahir dari rahim ibunya. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah akikah berarti penyembelihan. Sama, kalau korban juga penyembelihan. Jangan. Tadi korban sama penyembelihan, akikah juga penyembelihan. Tapi ada beda sedikit dari penjelasannya. Kalau akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Kita masih ingat akikah itu apa? Akikah itu apa? Pasti yang kita ingat yang terpikir di benak kita apa? Akikah itu biasanya orang yang habis melahirkan. Jadi itu akikah itu menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Kurang bahasa kita, kamu bisa menyebutnya apa? Bahasa kita tasmiyah, ya kan? Ya, tasmiyah.
Balik. Bisa dibedakan enggak antara kurban dengan anak? Apa? Sudah. Kemudian kalau sedikit supaya dia lebih paham bermakna. Nah kalau kurban tadi kalau sudah istilahnya aja, kan ada pemiripan, ya kan? Ada pemiripan. Kurban penyembelihan binatang ternak yang memenuhi tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu. Nanti ada waktunya kurban. Kalau akikah itu penyembelihan berkenaan dengan apa tadi? Kelahiran anak. Terus apa hukum dan dalil perintah kurban? Kita lihat. Ibadah kurban hukumnya apa? Lihat. Apa? Sunnah. Apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sangat dikuatkan, disuruh benar oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah muakkad namanya. Nah, kemudian dalilnya apa? Dalilnya apa? Hukum apa? Dalil nas yang menyuruh kita sebagai berkorban ada dalam Quran. Nih, kalau terjemahnya dulu, maka jadikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Kira-kira Al-Kautsar ayat 2 yang mana? Surah Al-Kautsar yang mana? Ayo. Surah Al-Kautsar yang mana? Oke, apa dah? Inna a'tayna. Ayat kedua, fasalli bikawan. Nah, gitu. Surah Al-Kautsar ayat berapa ayat? 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah itu, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu perintahkan di surah ada ayat Al-Qur'an Allah menyuruh kita supaya kita berkorban. Kalau ada pertanyaan, apa hukumnya korban? Sunnah muakkad. Apa arti muakkad? Dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Disuruh benar jaga kita. Kemudian apa dalilnya? Suruhan perintahnya ada dalilnya. Al-Qur'annya ada perintah. Allah ada memerintah kita. Di mana? Di surah Al-Kautsar ayat 2. Mana? Fasalli maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu. Nah, itu perintah kurban. Nah, kemudian akikah. Apa hukumnya akikah? Kalau kurban itu tahu sudah kita. Kalau kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Akikah juga sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkadnya? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Mana dalilnya suruhan kita supaya kita melakukan akikah? Ini ada di hadis dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Tirmidzi, seharusnya di belakang buat letakkan salah. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, ia disembelih hari ke-7 dari hari kelahirannya, dicukur, misalnya Allah, ya Kak. Pernah lihat orang atas mianat? Tuan-tuan gurunya biasanya sudah mengerik sama itu kabima sama Allah Ta'ala dikit kepalanya. Ya. Apa yang dikit? Telinganya, hidungnya, rambutnya, jangan hidungnya, ya kan? Kemudian diberi nama. Nah, jangan kalau bahasa kita kampung misalnya batas dunia. Kita kan? Ada yang tanya dulu semuanya dulu. Lanjut dulu. Ketentuan pelaksanaan ibadah kurban akikah ada sembarangan ya. Artinya ketentuanku pasti ada sembarang kita lakukan. Aturan. Satu, ibadah kurban. Kurban yang pertama tadi, ya kan? Ya, sambil lihat teman. Waktu pelaksanaan kurban adalah sesudah salat Idul Adha. Salat Idul Adha tanggal berapa? Nih, 10 Dzulhijjah sampai pada hari apa hari tasyrik? Hari tasyrik itu kan iya setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Mana orangnya? Ya ini. Tanggal 11 hari tasyrik, 12 dan 13 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini itu terkait wilayah kita boleh melakukan ibadah kurban, boleh menyembelih sapi, boleh menyembelih kambing. Nah, tandanya. Jadi ada waktu, makanya ada waktu tertentu ya ini. Ya kan waktu tertentu. Nah,
Kemudian yang berikutnya, kurban jenis binatang yang sah untuk kurban hanya ada 5. Ada 5 siapa tahu? Kambing, domba, sapi, atau kerbau, dan unta. Lain pada ini boleh? Tidak boleh. Kenapa? Imam sudah perintah. Ayam? Ada boleh. Itik? Kucing? Apalagi? Angsa? Ada mau juga? Ada aturan. Ada aturan. Yang ketiga, kurban, pembagian hewan kurban daging tuna yang disebut ada dari pembagiannya apa? Kalau daging kurban sepertiganya dibagi untuk keluarganya sendiri dan kurban. Sepertiga. Kemudian sepertiga lagi untuk fakir miskin dan sepertiga lagi untuk orang lain. Kelebihan nih, orang lain. Ada aturannya, ada ketentuan. Nah, itu untuk kurban. Ulang sedikit. Kurban dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Berapa hari? Hari tasyrik berapa hari? 3. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu wilayah orang berkurban. Luar pada itu boleh lah kurban? Boleh? Ada boleh, ada aturan. Nah, terakhir akikah. Kita tuh pembahasannya tentang akikah. Ada aturannya, makanya tadi kalimatnya dengan syarat-syarat dan aturan-aturan tertentu. Akikah. Waktu pelaksanaan akikah, tidak? Pada hari lahir dan hari ke-7 sejak kelahiran si anak. Artinya mulai sudah hari ke-7 mulai lahir, keluar pada malam. Itu sampai hari ke-7. Orang biasanya mengatakan selamatan akikah, gitu tuh, mulai hari ke-7. Pak belum bisa mau dapat acara selamatan hari ke-7. Bisa hari berikutnya, apabila hitung kelipatan 7. Hari ke-4. Kan tadi hari ke-7 kali itu buat berapa? 14. Belum bisa ke hari ke-14. Kenapa? Belum ada biaya. Boleh hari berikutnya. Apabila hari ke-21 terus siapa mampu aja. Kemudian yang B, dalam akikah ditentukan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak laki-laki 2 ekor kambing. Bila inya anak perempuan berapa? Tidak. Berapa tadi anak laki-laki? 2 kambing. Perempuan? 1. Itu untuk akikah. Kemudian untuk pembagiannya sama kurban. Sepertiga untuk orang yang berakikah, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk kerabat atau orang lain. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan, nak? Ditanyakan. Apa nih? Apa? Apa nih? Kambing. Oh, kambing? Bunyinya macam apa? Nah, kambing tuh. Ini apa? Sapi. Tuh sapi. Udah berani lagi. Unta? Tahu bunyi unta? Pernah melihat unta? Pernah naik unta? Adanya biasanya di Arab di Mekah sana. Pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Sama. B. Ada tanyakan dulu, nak? Oke, kalau udah ada coba pian buat catatan sedikit kesimpulan di sana. Masing-masing dulu. Masing-masing kira-kira apa itu sih? Masih tulis di buku dulu. Masing-masing buku kopian. Apa pengertian kurban akikah tadi? Bisa. Masing-masing tulis saja. Note pian aja. Kurban adalah apa? Kurban adalah apa? Akikah apa? Ya, kurban secara mudah ya. Atau yang bisa langsung pada mulut bisa juga katakan bisa menjelaskan walaupun ada proses itu bisa ya. Ada yang bisa menjelaskan dulu apa orang ini? Melakukan jelasan dulu tadi yang bisa menjelaskan mengenai kurban tangan. Kenapa? Ini aja. Ini kan kita terbatas waktu itu.
jadi istilah bahasa kita buat aja kanan parang untuk kita bisa tidur. Bisa? Oke, kalau bisa berdiri situ aja, bisa aja. Berdiri. Oke, terus. Kalian siap-siap, mungkin 1-2 orang aja beberapa minggu. Bisa nggak? Berdiri. Hah? Iya, Bapak sampai yang tanya Bapak. Diri aja, diri. Mana nanya namanya sebentar. Muhammad. Muhammad ya? Iya. Coba. Yang lain dulu sampai Urban sudah benar. Iya. Oke, Akika dulu. Akika. Biasa berarti membela atau memotong rambut bayi yang terbawa dari lahiran ibunya. Terus, Bes. Akika. Kalau menurut istilah Syarab apa tadi? Ada yang bisa menyinggung menurut istilah Syarab? Istilah apa? Bahasa kita bisa namanya saja, bahasa kita terserah mau terserah saja. Pimpinan, perempuannya ada, sudah nak? Kalau ada, kita masih simpulkan aja deh. Kita simpulkan sama-sama. Kurban adalah apa tadi? Istilah aja. Penyembelihan binatang. Ya, penyembelihan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Sama mau hari haji sama aja. Hari raya Idul Adha tanggal berapa tadi? Sampai tanggal berapa? 11, 12, 13. Itu dinamakan hari apa? Hari Tasyrik. Kalau akikah penyembelihan binatang ternak berkenan apa tadi? Kelahiran dengan sarana. Kapannya? Mulai hari ke-7. Jalan. Hari ke-7. Nah, kalau untuk membagi hukumnya korban sunnah makan. Akikah? Apa arti sunnah makan? Oh, sama kita anjurkan. Kalau dianjurkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kalau untuk akikah, sudah akikah, kalau bayi laki-laki berapa ekor tadi? Kalau untuk bayi perempuan? Berapa? 1 ekor. Pembagiannya sama berapa tadi? 1/3 pada siapa? Orang yang berkorban atau terakikah. 1/3 pada siapa? Miskin. 1/3 lagi? Ya mungkin sama di situ ya. Ada yang ingin tanyakan dulu? Tanyakan. Nah, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Nah, kiranya sampai di situ dulu materi yang perlu Bapak sampaikan. Insyaallah ada minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita kembali sedikit bisa mengulang membicarakan masalah ini. Ya, mudah-mudahan kalian semua anakku sekalian diberikan ilmu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, terlebih dahulu untuk kita mengambil berkah daripada pembelajaran kita, ya sama-sama kita baca doa akhir belajar. Kembali Bapak Ibu ya, dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya sama-sama sekali kita doa, sama-sama kita tutup pada pertemuan kali ini dengan kita mengucapkan hamdalah.